Jadi usia 40 ini secara medis, 40 secara psikologis, kematangan usia orang berpikir di umur 40, secara medis juga 40 mulai menurun, dan 40 juga secara agama. Nah, jadi kalau di antara kita, tapi tidak, jangan menunggu 40. Nah, tidak betul juga kalau orang menunggu baik umur 40. Maknanya kalau sudah kita umur 40, taubatlah. Ustadz, mohon izin bertanya, ada suatu nasihat yang pernah saya dengarkan ataupun saya juga baca biasanya di sosial media. Dalam nasihat itu disebutkan bahwa jika kamu menginginkan sesuatu, maka kejarlah di sepertiga malammu atau pada saat tahajud. Nah, pertanyaan saya Ustadz, eh, apabila kita menginginkan misalkan kita mempunyai sesuatu yang kita niat yang ingin kita kejar itu adalah sesuatu A. Namun pada saat tahajud hal itu tidak tersebut dalam doa kita Ustadz, namun yang muncul adalah hal yang lain. Bagaimana kira-kira pendapat Ustadz? Kira-kira apakah yang hal A yang sebelumnya yang akan kita kejar itu akan tetap harus pada planning awal kita atau mengikuti yang kita sebutkan pada saat tahajud. Seperti itu Ustaz, terima kasih. Wa nahnu na'lamu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati. Kami tahu apa yang berbisik-bisik di dalam hati. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat leher. Lalu kalau Allah tahu apa yang berbisik di dalam, apa yang berbisik di dalam, kenapa saya masih berdoa? Bukan untuk Allah, untuk menguatkan diri saya, supaya saya lebih semangat, dan untuk mengikuti sunnah. Jadi kalau ada orang nggak berdoa, kau kenapa nggak berdoa? Allah tahu, dia sudah meninggalkan sunnah. Saya tetap berdoa minta, karena itu sunnah Nabi SAW. Tapi banyak hal yang saya inginkan, saya malu memintanya sama Allah. Karena amal saya tak banyak, Allah sudah kasih ke saya. Lebih dari yang saya pikirkan. Untuk yang ini saya malu minta. Akhirnya dikasihnya juga. Banyak beberapa contoh dalam hidup saya. Saya malu untuk minta sama Allah. Tak layak aku minta. Karena aku tak banyak amalku ya Allah. Tapi dikasihnya juga. Jadi kesimpulan saya, kita niat baik, kita buat baik. Allah pertemukan kita dengan yang kita inginkan itu, walaupun ada jarak waktu yang panjang. Banyak hal yang saya udah lupa. Tapi akhirnya saya dapat, baru saya ingat, oh ini yang kudoakan dulu beberapa tahun yang lalu. Jumpa sama orang, sampai ke satu daerah, mendapatkan sesuatu yang saya udah lupa. Tapi lama-lama, oh ini yang ku minta dulu rupanya, dikabulkan Allah. Allah kasih sesuai dengan ilmu Allah. Allah kasih sesuai dengan menurut Allah, bukan menurut kita. Jadi kita hanya ikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Kita mandi, salat sunat taubat, salat sunat wudu, salat sunat taubat, salat sunat tahajud, salat sunat hajat. Minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memperkenankan. Kalau tidak dapat, berarti menurut ilmu Allah tak layak di sini. Diganti Allah dengan sesuatu yang lebih indah di surga Jannatul Firdaus. Kunci hubungan kita dengan Allah ini dua. Pertama ridha, yang kedua husnuzan. Pertama husnuzan, kedua ridha. Kalau begitu hubungan kita dengan Allah indah. Indah hubungan dengan Allah ini dengan dua. Pertama husnuzan, yang kedua ridha. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz, dapat giliran bertanya. Terkait masalah materi waktu tadi, Ustadz bilang 22 tahun itu adalah waktu yang harus kita lakukan untuk ibadah dan amal soleh. Nah, sedangkan kebanyakan orang zaman sekarang ini baru mengenal agama ataupun ceramah-ceramah saat ini bahwa hidup itu harus begini. Nah, bagaimana cara kita membayar waktu yang sudah terbuang yang mungkin tidak cukup membayar untuk 22 tahun tersebut, yang pertama. Yang kedua, saya pernah mendengar entahkah hadis atau apa, umur manusia di batas 40 tahun itu, kalau sudah lebih
itu harus berhati-hati apakah dia tidak bisa merubah tabiatnya, kebiasaan buruknya, baiknya. Jadi harus hati-hati di umur 40. Apakah itu benar dan bisakah Ustadz menjelaskan maksud hal tersebut di batas waktu umur 40 seseorang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tamat kuliah S1 umur 22. Lanjut S2 25. Kerja 27. Menikah, berusaha, rumah, itu ini segala macam, akhirnya 30. Setelah anak mulai besar 35, 40 baru sadar. 40 baru sadar. Setelah semuanya terpenuhi, kayaknya sebelumnya sibuk. Setelah 40 barulah sadar bahwa kita akan mati. Sementara waktu hanya tinggal 23 tahun lagi. 23 tahun lagi kalau 63, itu pun masih dipotong lagi tidur, dipotong lagi kerja, dipotong lagi macam-macam. Tinggal 10 tahun lagi. Nah, bagaimana kita menutupi? Padahal kita dikasih jatah 22. Sementara yang dapat kita isi tinggal 10. Wa asbi'il hasana tasayyi'ata tamhuha. Maka iringilah perbuatan jahat, buruk, jelekmu dulu dengan hasanah, perbuatan baik. Tamhuha, mudah-mudahan yang jelek-jelek dulu bisa dihapuskan. Ma min muslimin yudhnibu dzamban, ada orang yang khilaf salah buat dosa. Summa yatatahhar, kemudian dia mandi taubat. Summa yusalli rak'ataini, dia salat sunat 2 rakaat. Summa yastaghfirullah, kemudian dia beristighfar kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan dosa-dosanya. At-taibu minadz-dzambi kama la dzambalah. Orang yang bertaubat seakan-akan dia tidak berdosa. Yang terkait dosa kepada manusia, minta ampun, bayar hutang, balikkan pinjaman. Yang terkait dengan Allah, taubat nasuha. Nah, menyanyiakan waktu itu hubungannya bukan sama tetangga, bukan sama orang. Menyanyiakan waktu itu hubungannya adalah dengan Allah. Maka bertaubat nasuha, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha. Adapun usia 40 disebutkan dalam Quran dan dalam hadis. Arba'ina sanah, 40 tahun. Dulu profesor gelar itu diberikan pada umur 40, karena 40 usia kematangan. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul umur 40. 40 adalah titik. 40 adalah titik awal fase kehidupan. Umur 40 itulah sifat manusia mulai memikirkan matang. Matangnya itu umur 40. Begitu juga secara medis. Ketika kita lahir ke dunia, itu beberapa sel badan kita ini mati. Tapi penggantinya lebih banyak. Jadi kalau sel badan kita mati 10, penggantinya 40. Sebelum 40 tahun. Kalau sudah umur 40 tahun, lebih banyak yang mati daripada pengganti. Misalnya saya waktu kecil dulu, mati 10, diganti 30. Tapi sesudah umur 40 ini, mati 30, yang mengganti 10. Pada akhirnya nanti lebih banyak yang mati daripada pengganti, akhirnya mati total. Itulah yang disebut dengan kematian. Jadi usia 40 ini secara medis, 40 secara psikologis, kematangan usia orang berpikir di umur 40, secara medis juga 40 mulai menurun, dan 40 juga secara agama. Nah, jadi kalau di antara kita, tapi jangan menunggu 40. Nah, tidak betul juga kalau orang menunggu baik umur 40. Maknanya kalau sudah kita umur 40, taubatlah, berpikirlah mati. Saya pada bulan Januari 2017, lahir 1977, bulan Mei. Januari 2017, umur 40 kurang 4 bulan. Bermimpi saya jumpa almarhum Datuk. Kata Datuk saya, kau bersuluk. Suluk itu berzikir. Berzikir ikut tarekat Naqsabandiyah 10 hari 10 malam.
Hanya zikir saja, tak ada kerja lain. Latihan zikir. Jadi saya tanya ke almarhumah mak saya. Mak meninggal 2019, 2 tahun sebelum dia meninggal. Kata saya, mak, aku mimpi, kata Datuk, aku disuruhnya ikut suluk berzikir. Kata almarhumah, umur kau udah hampir 40. Kalau diikut bulan Januari Februari, kalau menurut Qamariyah memang sudah 40 waktu itu. Umur kau udah 40, berarti kau mesti. Jadi saya mengalami sendiri, 40 itulah garis awal saya yang lebih fokus lagi. Sebelum itu masih bercampur-campur pikiran. Setelah 40 itu lebih fokus. Mudah-mudahan kita semua termasuk husnul khatimah. Bagi yang belum 40, jangan menunggu 40. Bagi yang sudah 40, yang sudah lewat, maka sisa umur kita ini betul-betul kita pakai untuk diisi dengan ibadah dan amal soleh. Demikian.